Yang lain yang nggak lengkap nanti dilihat. Jadi mulai selesai itu kan ada tanggal, ada hari, kan ada hari juga toh. Selesainya pada jam berapa, membutuhkan waktu berapa lama, yuk ditulis Gus. Nah Gus, kamu nggak nulis waktunya selesainya membutuhkan berapa, kan nggak kamu tulis toh. Fikri, nah, jempernya pakai ballpoint. Berdiri di belakang, bukumu di bawah. Pikirin ngerjain PR-nya pakai ballpoint. Yang lain lo pakai pensil. Pakai pensil, peraturannya nggak pakai ballpoint. Nulisnya yang bagus, nek salah dibenarkan. Terus suku Daiwa nggak ada. Cicikang Kakarimas, nggak ada. Suku Daiwa, nggak ada. Kerjakan sesuai perintah, ya. Nanti kalau nggak tahu ya tanya yang udah bener. Senpai harusnya udah bener harusnya. Nopal, kalau bikin garis ya pakai penggaris. Jangan pakai. Enggak tadi kan PR kan di rumah. Enggak bawanya di mana? Berarti kamu baru ngerjain pas di LPK. Jadi pekerjaannya PL, pekerjaan LPK. Ganti nama aja nanti. Ya Zara. Tapi waras suara Zara kira-kira. Jangan. Waras. Yang waras ya nek TG ya tejek tak dukung. Tapi nek gak waras ya sorry wae. Gak tak lebokke papat. Iya nek waras teko saiki tapi jek waras nek balela ya gak tak lebokke papat. Penting magang wae. Kasihan nanti yang ngajar N4. Ya. Sing ngajar edan-edan friendly misalnya mau masuk N4 nggak mungkin, tetap tak tahan. Ya. Karena takutnya N4 kan bayar 3 juta, kamu nggak bisa lulus kan rugi. Nanti CFT, SSW bayar. Kalau misal itu langsung bayar? Iya 3 juta langsung bayar. Jadi kan kamu nanti kan tanggung jawab, jadi serius. Kalau kamu nggak bayar belajar sampai selesai tiba-tiba keluar kamu cari JFT sendiri senengan kowe wis diajari bahasa orang bayar. Apa Gifari? Kelas malam itu pendaftarannya berapa? Sudah stop, nggak ada. Nggak ada yang betah kelas malam ini. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Budek tau ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus yang sudah daftar gimana? Lah mereka nganu no, berhenti no katanya. Ada yang berhenti, ada yang pindah kelas pagi, pindah siang. Harus sudah bayar 200 itu? Yang mana? Pindah. Itu malah udah bayar 3 juta, nggak cuma 200 ya malah. Kelas malam itu wajib bayar 3 juta loh. Nggak cuma 200 loh. Langsung bayar. Ya itu takutnya kan mereka keluar kan, jadi mereka rugi. Nah, udah belajar masa nggak bayar ya kita yang rugi bayarnya. Kan gitu. No. Jadi terus SSW, JFT nanti juga ada pembayaran kan. Itu daftar aja bayar. Belum nanti tesnya misalnya di mana ya, Kalimantan ngomong di ya karena nanti kamu belum tentu dapat nomor, belum tentu dapat kursi untuk ikut tes karena sekarang itu yaitu yang minat Jepang itu semakin banyak, yang ikut TG itu semakin banyak, yang magang malah sekarang kayak sedikit makin turun. Bayangkan ikut yang TG. Tapi kalau ikut TG ya tak saranke teko aku sih, sensei aku patut gak melu TG.
Nek pantes ya tak panteske, nek gak pantes ya ora tak panteske. Soalnya karena nanti kedepannya itu semakin sulit. Nggak percaya tanya ya yang mau ikut TG itu kan sekarang masih terombang-ambing, nggak tahu kemana arahnya gitu ceritanya. Ya karena slot kursinya sulit, biayanya juga mahal, banyak. Nah, jadi mau nggak mau, ikut magang. Ya nggak apa-apa, udah selesai 4 terus mau ikut magang kan ya boleh. Gitu. Tapi ya itu tadi kan, udah bayar kan, mau nggak mau, ya terserah kamu. Nggak mewajibkan ikut TG kan, nggak mewajibkan. Dari sekarang yang swasta udah SO udah sedikit ya? Ya banyak, cuma lebih banyaknya ikut yang TG. Kan sekarang kayak membludak Jepang 2 kali lipat daripada yang tahun lalu. Terus kebanyakannya ikutnya TG, yang magang jarang. Kan rencananya juga mau dihapus magang. Jadi ngapain ikut magang? Bagi mereka mungkin, padahal kan belum dihapus, masih proses, masih dicoba-coba. Apa Fikri? Siapa? Ya biarin aja, bukan punya kamu toh. Sing duwe santai ae kok. Santai atau wonge guyu-guyu lho, berarti kan santai. Dia yang punya. Ya wes, ya malah rasa dipikir ora nggone kancamu, ya ora nggonamu, mbok pikirin ngopo. Ngono ya, yang mau ikut TG. Jadi dipersiapkan nih dari sekarang. Jangan nanti cek longgar. Waktu ini malah digunakan. Kan longgar ini maksudnya N5 kan masih muda. Nah, ini N4 itu saya yakin waktumu itu akan terasa lebih sempit. Gak iso ya. Jadi merasa sulit karena merasa waktunya sempit. Sedikit karena ya itu banyak yang harus dihafal. Lah sensei pusing ya itu, pusing ya waktunya nggak cukup gitu. Biasanya kayak gitu. Kerjain PR banyak yang harus dicari gitu. N4 itu nggak bisa kalau kamu monoton belajarnya cuma di sini aja, itu menurutku nggak cukup. Kita harus belajar kaiwa sendiri, belajar cokai sendiri. Kan kaiwa nanti kamu belajar digunakan mensetsu kan kaiwa pakainya. Jadi kamu harus sudah sering mendengar orang ngomong bahasa Jepang, siap menjawab. Nah kamu sekarang tak tanyain bahasa Jepangnya apa, mikirnya suwi. Nganti gocek kuping kiwa barang. Kan kesuwen baru-baru ini. Ya, Osoi deskara. Hidari mimio mochimasu. Osoi deskara de atau mensetsu no toki wa saya kaiwa de. Ini yang gue di anak sana sih mas. Mau Indonesia gede jari maseng. Nihongo wa nan desu ka? Arimaseng. Mensetsu wa mo. Oh, sumimasen Zara-san. Genki desu ka? Hai, genki desu. Anata no shinchou wa nan sentimeter desu ka? Ja, taiju wa kazoku wa nanin desu ka? Soka, ja itu. Ani wa ima nansai desu ka? Ja anata wa ima nansai desu ka? Soka. Ja, nihon ni iku sumori wa nan desu ka? Kayaknya enggak arimasu ka? Ya, orangnya pun sambil gini. Saya sering lihat mensetsu di sini kan, yang yang tanya-tanya itu sambil genki desu ka? Padahal orangnya di sini. Genki desu ka, Zara-chan? Omega no kakete mas ya. Doste desu ka? Daijoubu desu ka? Miru koto ga dekimasu ka? Miru koto ga dekiru? Modeka aru? Nai? Dekiru? Wakaranai? Wakaru? Tanyanya itu enggak wakarimasu ka? Wakataimasu ka? Wakarimasen ka? Ya kamu harus siap aja pokoknya. Kan kamu udah diajari, oh itu fuju kalau berdiri sendiri, berarti udah tahu. Berarti harus siap. Sering saya lihat yang di sini nih kalau mensetsu ya
diajak kaiwa, apalagi yang dulu ikut TG sama sekali nggak bisa jawab. Sumaseng wakari maseng, wi terus aja. Makanya gagal. Apa aja nggak tahu. Jadi pengolahan makanan ikutnya, terus tapi monode, nani gak wakari mas kah? Sumimaseng wakari maseng, nggak siap jawab. Padahal harusnya kan tahu. Apa dalam makanan apa yang ditahu, apa yang kamu tahu kan ono. Misalnya apa ya? Gohang wa ngandake. Gohang o sukuru mono wa suihang kides. Jadi benda untuk membuat nasi adalah suihangki misalnya. Atau yang berhubungan dengan makanan misalnya apa sakana apa niku lah. Sakana niku itu kamu harus sudah paham, siap menjawab. Jadi kalau mensetsu ya TG nanti tuh nggak ada bahasa Indonesia, jadi bahasa Jepang dan biasanya waktunya agak lama. Jadi ngomongnya cepet juga, terus apa kayak terkesan ngomongi kayak orang biasa wae, kayak anggepe sing di mensetsu kayak wis mudeng bahasa Jepang tenanan ngono lho modele. Padahal kalau menurut saya itu pun enggak, ya belum waktunya. Kalau mensetsu ya harusnya mereka tahu, tapi ternyata ya memang seperti itu. Jadi kamu harus latihan kaiwa sendiri di rumah. Ya, gimana ya ada kaiwa ini ya dipelajari. Oh, pas orang sakit tahu ya didoakan, odai jadi tanyain doste deska, doste kegasumasta ka, madaitai deska, madaitai deska. Arek ngomong masih sakit, nggak tahu, masih apa. Padahal di kaiwa ada, habis nyari katanya, tapi nggak tahu. Kan ngono kuwi. Kalau kaiwa disuruh baca tadi pagi, ya dipahami artinya, siap. Jadi sebenarnya ya diajari semuanya itu nek kowe ngapalne tenanan ngono gampang ae. Enak. Tapi nek kowe gak tenanan ya santai, terus gak ngeh, gak langsung tek neng ati ngono lho modele. Jadi masih di luar, jalan-jalan aja, lewat aja ngono toh. Berarti itu enggak masuk ke dalam tubuh kamu ngono lho. Jadi belum merangsang. Masih di luar kan ngono. Sama sekali enggak tahu. Lu enggak tahu sih. Enggak tahu sama sekali ya Freddy misalnya. Enggak tahu apa-apa. Lah kan enggak tahu apa-apa berarti enggak ada yang masuk ke sini. Jadi yang belajar ini kayak bes ngono. Tahu-tahu ikut ke kubur mayat ya dikubur lupa semua jadinya. Mudah sakit ya enggak boleh ya Gifari. Iya, mudah sakit enggak boleh. Sakit itu kesalahanmu. Untungnya kamu punya surat dokter. Nek enggak tambah tak siksa kowe. Dan tambah loro. Oleh ta Sofia? Iya. Sofia enggak boleh katanya. Ya. Jadi itu tadi kamu baca Anzeng Yoshiki. Namanya Anzeng Yoshiki, tanda keselamatan. Nanti yang di Jepang ya sebenarnya sama. Yang paling penting itu adalah keselamatan. Yang pertama, keselamatan pekerja. Yang kerja itu paling penting. Yang kedua, keselamatan alat kerja. Itu yang hasil kerja, itu yang berikutnya. Jadi yang ketiga. Yang pertama adalah keselamatan kamu diambilnya dari Anzeng Yoshiki itu. Kamu pelajari, itu artinya kan ada toh. Nah, dan biasanya di Jepang itu nanti pasti ada tertulis di tembok entah di mana, itu pasti ada di tempat kerja. Pakai kanji. Jadi kamu harus siap juga. Misalnya ada tulisan nih, nek kowe gak mudeng carane macane piye ya ndang di-scan nganggo HP ngono. Jadi kamu harus siap suatu ketika terjadi sesuatu itu, biar gak terjadi sesuatu itu gimana caranya, ya salah satunya Anzeng Yoshiki itu. Misalnya tadi ada mungkin Tachiri Kinshi ya. Nah, itu kan nanti di Jepang itu ada. Kayak misalnya di dalam sini banyak ranjau misalnya.
Terus ada tulisan Tachiri Kinshi. Kamu nggak tahu, lah segera kamu scan kanji itu. Ternyata Tachiri Kinshi nggak boleh masuk. Jadi sebelum kamu masuk kan kamu udah tahu dilarang masuk. Makanya kamu nggak akan masuk karena larangan. Kalau kamu nggak tahu, ya wes masuk aja. Di dalam banyak ranjau. Tapi kan ada rambunya tuh. Kalau tanda bahaya kan, tanda seru itu kan bahaya. Enggak, kalau di Jepang nggak ada. Di Jepang cuma tulisan aja, kanji tulisannya. Terus biasanya kalau di tempat umum itu kayak jalan tangga atau apa kan. Kalau di Indonesia ya ada jalan darurat, itu kan ada toh. Nah, itu pun ada. Jadi kamu nanti toh misalnya terjadi kecelakaan apa di suatu ruangan lewat jalan darurat bisa, pas lewat pintu lift nggak bisa, ya harus lewat jalan darurat. Liftnya mati misalnya nggak bisa dipakai lah. Kalau kamu nggak tahu kanjinya ya nanti kamu nggak tahu mau gimana kan. Selain itu ya masih banyak lagi. Kalau kamu tadi baca semua artinya baca pasti nih ada harus pakai pelindung, nah, itu alat pelindung. Kalau itu pasti di Jepang itu pekerja semuanya ada alat pelindung, itu pasti. Dan tujuannya ya itu anzeng yoshiki. Anzeng tujuannya aman. Anzeng itu aman, selamat. Artinya itu aman, anzeng. Selamat. Itu ya. Jadi gunanya itu terus kalau bisa dihafal ya monggo dihafal. Kalau IM ini wajib hafal. Yang ikut IM nggak ada toh? Kalau IM itu 50 wajib hafal. Kalau nggak hafal, nanti kan setiap minggu ada tes. Nanti kamu bisa dikalikan 50 kali satu nomor kalau salah. Itu anzeng yoshiki. Jadi wajib hafal. Sampai ke pelatihan kedua, sampai pelatihan ke Jepang yang 1 bulan. Kan ada tuh magang tuh pelatihan 1 bulan. Kalau misalnya belum hafal ya tetap diteskan. Itu anzeng yoshiki. Untuk IM loh ya. Kalau yang magang swasta atau TG nggak ada. Paling suruh baca-baca aja. Kalau IM memang benar-benar harus hafal. Jadi kualitasnya IM dengan yang swasta itu pasti beda. Entah dari materi, sikap, dan fisik, kekuatan pasti lain. Ya, Friendly ya. Kira-kira seperti itu, ada gambaran nggak anzeng yoshiki? Jadi gunanya nanti kita belajar bab 20 itu untuk itu. Untuk anzeng yoshiki. Gunanya itu. Ada? Kalau rambu-rambu lalu lintasnya sama. Rambu-rambu dipakai bahasa Jepang. Ya kalau lampu sama, cuma kan ada tulisannya lurus, jalan terus, belok kiri, jalan terus. Ya kanji, masa tulisannya jalan terus kan nggak mungkin. Ya pakai bahasa Jepang. Kanji itu pastilah kanji. Rambu-rambu semuanya naik kereta ya tulisannya pastinya ya kanji lah, bahasa Jepang. Orang ada pengumuman ya pakai bahasa Jepang. Oshirasesimasu, mau soro Tokyo ni sukimasu kara minasang suishite kudasai. Oke aku sang, suishite kudasai. Jadi kon sing turu kon tangi wis arep teko Tokyo. Biasanya ning setiap stasiun atau naik bis setiap terminal setiap baste itu pasti ada omongan pakai bahasa Jepang. Dan nek gak ngerti piye kok turu wae. Mbok malah tambah angker, kayak didongengi malah. Jadi ya kamu belajar ya harus tahu ngono. Kalau nggak tahu ya itu bisa nyasar kemana-mana. Tujuannya ke mana? Padaplang sana ya, Padaplang. Tujuannya ke Padaplang kebablasan sono teko Mantingan misalnya. War balik neh piye iki? Numpak opo iki? Gak ngerti. Malah repot neh itu. Sana ada taksi ada taksi di sana, tapi bikin miskin. Bikin miskin taksinya, gaji sehari bisa habis. Kalau naik taksi, jadi ya naik bis, naik kereta aja.
Kalau ke PPT kemalaman pulang nggak ada kereta ya naik taksi nggak apa-apa. Tapi bisa 1 juta naik taksi. Sampai 1 juta. Kemarin temanku ada juga. Perjalanan setengah jam 1 juta naik taksi. Kalau 3 orang ya bagi 3. Kalau 1 orang ya rugi. Biasanya 3 orang atau 4 orang naik taksi. 4 orang ya, kalau mobil yang 2 seat kan bisa 4 orang. 5 sama sopirnya. Mahal kalau taksi, mending naik bis, naik kereta. Jadi bahasa itu penting. Jangan sampai kamu nanti di sana kesulitan gara-gara nggak tahu bahasa. Ya Zara, siap Zara? Siap. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Dan ini juga Bungkeichi. Bungkeichi itu tulisannya Kinshike ya. Bungkeichi Kinshike itu sama dengan Bungkeni. Ya. Bungkeichi yang Kinshike itu sama dengan Bungkeni. Apa tau Bungkeni? Dosi, Shisoke, nah. Kinshi artinya apa? Kinshi. Kinshi lah larangan. Oke? Bentuk. Berarti kan bentuk lah larangan. Tidak sopan. Berarti itu Anzeng Yoshiki itu lebih ke larangan. Kalau larangan itu larangan keras. Jadi kalau ngomong tidak sopan. Larangan keras yang harusnya kamu itu tahu tapi tetap kamu lakukan loh. Jadi ini dilarang banget gitu. Biar nggak dilakukan, makanya larangannya ini pakai bahasa yang nggak sopan, yang kasar, ngono. Jadi kan kalau sampai orang ngomong kan kebangetan ya, berarti. Udah tahu ada Anzeng Yoshiki, terus kamu denger bahasa kasar, berarti itu kue kebangetan. Wis tahu dilarang tapi jek dilakoni. Makanya engko wong iki nganti bengok. Hai Luna. Nah ini ngono kuwi. Enggak boleh masuk. Tapi wis jek masuk, terus dibengoki wong. Bakak to kowe ku lho enak sing Yosi, gak iso maca to kowe ngono karene. Yo menak. Kore. Asing Yosi kare Mas. Yo menak ah, bakak ero. Hai Luna. Enggak boleh masuk. Gitu. Tapi kalau di sini nanti kita belajarnya ya salah satunya yaitu terus bungke yang ke nomor 4 nanti kita belajarnya lebih ke menerangkan arti Anzeng Yoshiki. Caranya pakai bungke 2 dan 3. Tapi ini sementara bungke 2 ini itu nanti kalimat kalau kita mau ngomong yang kasar, tidak sopan, melarang tapi kasar. Biasanya kan sopan, dek udah saya, itu sopan. Nah, ini sing kasar. Kasare iki, ngono ibarate. Dipakai boleh enggak? Boleh, terserah kamu pas nesu misalnya. Enggak apa-apa. Nesu karo kancane, nesu ora masalah. Pakai yang kasar. Kalau bose ya jangan. Karo bose mbok nesoni nganggo bungke iki yo. Tambah kamplengi kok. Kalau ngerti kalau bahasa Indonesia kan enggak ngerti tuh. Kalau sudah kalau bahasa Indonesia kan ora ngerti tuh. Ya ora apa-apa, coba ae. Bok iki goblok, bos iki goblok mun ta bos ngono. Nggo basa Jawa malah. Saco bakal ngono. Ngerti malah ya. Jadi saco goblok ngono ae bahasa Indonesia. Ya jadi dosi jisoke. Nah, dosi kata jisoke bentuk kamus ditambah nah. Jadi artinya ya jangan kata kerja atau tidak boleh cara apa-apa kata kerja atau dilarang kata kerja. Yang penting ini larangan gitu ya. Jadi
Bungkai 1 kinsike itu bentuk larangan yang tidak sopan. Caranya gimana? Caranya ini. Bentuk kamus ditambah nah. Ono, artinya jangan kata kerja. Bentuk kamus jeeling loh. Friend, bentuk kamus piye, friend? Yang putus. Yang Sing niki ciri-ciri ini ngono Gipari. Wis waras karo Gipari kita. Wis tenang Sofia. Sambat karo kowe gak? Sing ngerti Sofia biasanya. Iya, sambat sih. Aku sebenarnya rong mari sayang tapi piye ya? Kita sing penting kita ning kelas enek kowe aku semangat. Iso mari banget. Timbang nang omah tambah lara ora ketemu kowe ngono. Ngono gak sayang? Ngono gak Sofia? Gipari. Ya ora apa-apa to Gipari ya. Malah ben semangat nek Sofia ya. Jadi kata kerjanya bentuk kamus tambah nah, artinya jangan kata kerja atau tidak boleh atau dilarang. Contohnya jangan melihat saya, berarti batas ini liruna. Jangan melihat saya apa? Batas ini liruna. Melihat tiba apa partikelnya apa? Melihat TV? Melihat TV bahasa Jepangnya apa? Ya kan sama. Jangan melihat saya berarti miru, mimas jadi miru tambah nah, baca bareng-bareng. Jangan lihat saya atau dilarang melihat saya. Tulis hafalke. Tulis dihafalke. Jadi bungkai 1 itu ada kinsike, bawahnya kata kerjanya itu contohnya ya. Untuk kamus tambah nah. Jadi perubahan kata kerjanya kamu tambah 1. Kamus nai teta kamus nah. Kinsike namanya. Yo enek tak koyo kowe no. Caretan ngubur mayit tadi ya. Ketut. Randy karo Agus wis di nganu rong pelatihan kapan? Belum. Sambil berdoa, no ya. Berdoa ibadahnya sing tekun, berdoa sing tenanan. Bintang ben lancar, bintang mangkat. Sing lain yo ngono ya rezeki yo. Berusaha yo karo berdoa. Jaluk bantuan dungane wong tuwa. Gampang. Ya Zara. Ben enteng, ben gampang, ben lancar iki ya ndonga penak. Ibadah kuwi biasane nek ibadah biasane ngentengne awak. Dadi umpamane gak gong mangkat santai wae ngono dadi. Nek wong ibadah biasane enek masalah ngono santai wae nek wong ibadah. Tapi nek pengen lancar ya ndonga. Heeh, ndonga pengen lancar. Ya dongane wong tuwa ya apik. Pengen santai gak enek masalah ya ibadah, lek pengen lancar ndonga ngono ya. Karo berusaha tak ewangi santai wae. Ya, friend ya. Jelek ngurus mayit ae. Cara friend. Arep dadi ngan, apa jenenge? Mbah Mudin. Terus ya. Terus. Modin.
Baca contohnya. Ichiban kono kikaini sawaruna, jangan menyentuh mesin ini. Ini ya sawarimas loh ya. Sawarimas sawaruna. Kono kika ini sawaruna itu biasanya. Jadi biasanya ini kayak gini tuh, hal kayak gitu biasanya digunakannya orang Jepang kepada orang asing. Jadi kamu itu dianggapnya nggak tahu. Berarti ada tulisannya mungkin sawaruna tapi pakai kanji kan saya bilang. Neng mesin ini wis enek tulisannya sawaruna gede. Ini tulisannya sak meni gedene. Padha karo telapai. Sak hurufe lho ya. Gedene. Sawaruna ngono. Tulisannya ngono ya sawaruna tapi kanji. Nah, gandeng kowe ora paham, ora ngerti, makanya wong Jepang ngomong iki wae. Sawaruna ngomong biasane. Nek kowe sampe demok betak kanggo. Sawaruna. Ya. Terus Iban Kokoni Hairuna dilarang masuk di sini. ya. Nik juga ya, Hairimas. Dik. Sambang, Kokode, Tabako, Suna, dilarang merokok di sini. Nah, ini biasanya di Indonesia pun banyak atau tempat menui. Kalau di Indonesia kan Kitsuenjo-nya, Kitsuensitsu-nya kan nggak ada, jarang ngono loh. Kalau di Jepang udah disediakan. Jadi meskipun di sini nanti apa? Kineng tahu? Tapi biasanya ada Kitsuenjo atau Kitsuensitsu. Lu ngomongnya pakai bahasa Jepang lah urusan. Jadi, kokoni kineng ga arimaseng. Tabung asokawa Kitsuensitsu atau di mana Kitsuenjo sama Kitsuenjo itu berarti tempat. Itu bukan shitsu. Shitsu ruangan. Kitsuensitsu itu ruangan merokok. Kalau Kitsuenjo itu tempat bisa jadi di outdoor. Kitsuenjo itu outdoor berarti. Jadi tempat merokok tapi di outdoor. Ada asbaknya biasanya. Asbaknya besar, no. Ada yang pakai kain mori barang malah. Terus Sugi. Coba aku. Rizky sih dipikir apa ya Jan? Yon bar, Pojono, Nakade Asi, Runa, jangan berlari di dalam api. Ya, berlari di dalam berarti di situ aja ya. Jadi partikelnya D. Kalau yang mobil melaju, kamu berlari di jalan yang ini O. Nah, jadi di luar outdoor. Kalau yang indoor ya di tempat itu aja ya D. Jadi nggak kemana-mana. Terus udah. Yogi loh. Lha wong paling mburi ngose. Kokoni mono okuna, jangan meletakkan benda di sini. Meletakkan yo ni okimas. Dia tapi yo ni nggone. Terus Bang, NPJD Kaguna, jangan menulis menggunakan bajing. Cuy. Hai Fikri Sang, baru pendek kakuna. Suku Dewa. Ini deska. Jadi jangan menulis PR menggunakan. Sekarang buat contoh. Hari. Kyositsu de Sawaguna. Apa? Kyositsu. Kyositsu Kyositsu de Sawaguna dilarang gaduh di kelas. Lewat Udas. Nopal. Nanti sakok Yoguna. Dilarang memanggil saudara Adi. Yang lain. Raul. Ono Honwo Yokozuna. Jangan mengotori bumi. Sofian. Gak jadi sensei. Yang lain. Mas Duki. Betapa Wasuna jangan lupa tombol. Watasono bentuk karuna, Ayo, tes ide. meminjam buku milik saya. Boleh. Meminjam bahasa Jepangnya apa? Tarima. Grup berapa? Tarima. Grup 2 kenapa? Walian. Nah, iya pengecualian. Berarti Kak. Jadi piye?
Agus, Komponen Sasino Toruna dilarang memotret di sini. Lukman, DAD dilarang DAD, di kamar. Adi, Noval Santo asal Buna dilarang bermain bersama Noval. yang lain, Des. Rizky, Jiwisode Hana Suna dalam bicara Priyanto. yang lain, Lewat Des. Randy, Jisoo Matsuna. Dilarang membawa kamus. Matsu, Macimas kayak beban itu kan. artinya apa Macimas? Tanya Zara. Macimas artinya apa Zara? Terima kasih Des. Su. Jadi piye, friend? Jisoo Matsuna. Dilarang membawa kamus. Lambang, Pokoknya foto baik. Tomeruna. Jangan menghentikan sepeda motor di sini. jangan parkir maksudnya. Jadi bukan menghentikan ya, tapi memarkir. Tomemas itu artinya memarkir, bukan menghentikan. Kalau yang menghentikan itu nggak bisa. Bisanya menghentikan itu ya memas, tapi nanti digunakannya itu bukannya kamu menghentikan gini gitu enggak, tapi kegiatan. Bukan parkir tapi loh ya. Kegiatan nih kayak ini. Itu ya memas, berhenti. Belajar berhenti itu ya memas. Jadi untuk kendaraan Tomemas itu Tomemas itu parkir. Kalau menghentikan gimana kendaraan kamu hentikan? Enggak bisa. Bisanya memarkir. Tok. Jadi kendaraan itu semuanya pasti diparkir, bukan dihentikan. Kalau kamu berhenti di pinggir jalan, berarti itu kamu parkir. Yang lain? Fikri. Kokode Oyo Bunda. Jangan berenang di sini. Yang lain? Udah semua? Udah semua? Udah semua? Apa Zara? Apa Zara? Santaiku we. Terus sekarang bungke Ici yang kedua itu mere. Itu sama dengan bungke sang. Oh toh, padha toh dikolomi mereke kabeh. Kira do angel. Ini perubahannya beda semua. Jadi bukan cuma bentuk kamus tok, tambahin nang, enggak. Ini ada perubahannya sesuai grupnya. Jadi ya kayak T, ta ngono kuwi perubahane padha carane. Saya sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak ini kira-kira? Enggak ada? Kalau enggak ada bungke sang itu sama dengan bungke Ici yang kedua ya. Mi re ke. Jadi mere itu artinya perintah. Ke bentuk. Berarti bentuk perintah. Tidak sopan. Nanti artinya itu kata kerjalah. Ini di bawahnya bentuk T. Jadi T kudasai itu kan sopan banget. Terus bawahnya yang biasa itu T. Itu biasa namanya futsu. Lah ini kasar. Perintah yang kasar. Biasanya digunakne gurune murid, biasanya ngono ya. Terus ya wong nesu, biasanya yang ngono. Bos ning anak buah, ya ngono juga. Apa di? Pulang kan? Pulanglah. Oh.
mikirnya pulanglah ae. Guna. Contoh, pulanglah apa bahasa Jepangnya di? Kairo. Kairo. Kae, Kairo. kae, Kairo. kae. Itu artinya pulanglah no ya. Jadi kalau misalnya grup 1, kalau di situ ada contohnya itu yang di Mereke. Jadi vokal I menjadi vokal E. Jadi yang di kolom pertama ada kaki mas jadi kake, dasi mas jadi dase. Ngono. Berarti ini siapa lagi? Lah iya. Tambah nih apalanku ngono. Jangan kan lha iki jek oke we. Itu lagi sepiro? Separone ya. Terus grup 2 apa to ning guri kira iso meneng ke. Pak samplu kabeh lho malah. Grup 2 ditambah ro. Jadi O-nya ini besar ya. O itu O besar ro. Ro. Biasanya ditandai ini kan. O-nya ini ro. Bukan ro tapi ro. Apa Gifari? Fikri? Gak apa-apa. Gak apa-apa baik. Gak apa. Grup 2 tambah ro ya. Yang grup 3 si mas itu si ro jadi sama. Tapi yang kimas itu jadi koi. Koi. Di situ ada kok. Tapi kan kanji tulisannya. Aku gak iso maca. Jadi kiwi macane ko, raki. Maca ki kok. Enggak, maksudnya yang perintah itu T itu. Apanya yang TK perintah? itu kan. TK mana TK? Untuk perintah kan TK ya. Bentuk perintah sampai sekarang itu kamu belajar udah 3 ini bentuknya. Beda-beda. Yang pertama T, kudasai. Ini kan sopan banget. Bentuk T tok. Iku fuju, biasa. Iki mereke, iki yang enggak sopan, kasar. Jadi yang sopan, biasa, tidak sopan. Enek telu ngono lho, friend. Carane ya ora padha kabeh, friend. Piye iki? Piye iki ngono, friend diare. Mudeng, friend, ngono nek diomongi ngono. Enggak, berarti ini dari bentuk semula mas ya, Sen? Heeh, semulanya mas, vokalnya I toh. Ya. Terus diganti vokal E. Masih ora enek bisa, wis ra mas. Enggak, saya kira apa bentuk T terus dirubah jadi itu. Enggak. Vokal I jadi vokal E. Bukan jadi bentuk T, enggak ada hubungannya. Enggak ada. Lagi kae rimas kok. Saya dhewe ini kae. Lho, ning kono yo enek kok. Neng mereke sing bungkus 1. Go. Kaki mas dadi kake. Dasi mas dase. Atau maci mas taci mas tate. Sini mas sine. Oh. Sine ngono matio ngono artine. Matilah. Sine. Ora nek ro kan grup 2. Kaire artinya pulang. Tulis apa lagi? Nyambung ya, ngene iki. Zara. Nyambung. Sofia nyambung. Oh, gak nyambung ngomong lo ya. Sensei aku gak teko iki. Bingung ya, tak baleni neh. Rizky? Wis pernah ping 8 iki ya iki. 10. Ini wis hafal lah, di luar nalar.
Baca contoh. Titipan, isode, guru-guru. Guru-gurulah, buruan. Pokoknya kalau menurutmu perintah kalau ngartene. Terus Ibrahim, Mayaku Siro, cepatlah. ya lakukan cepatlah. Ya usiro. Terus Sandang, saya aku harusnya cepat sejalan. cepatlah